Jadi warkopnya tuh emang gede Bang Ale. Nyampe situ warkopnya emang gede, dia berbentuk kayak letter T. Gede warkopnya, rame. Katanya saya senang kan, saya ngeliat wah rame nih. Wah ini kalau rame begini nih, duit kenceng nih, cuan nih, saya mikirnya gitu kan. Karena kan kalau warkop sepi kan kayak ya gimana masa warkop sepi gajinya berapa. Saya ngeliat itu warkopnya gede, rame. Saya kan berarti berpikiran wah semangat nih kerja nih. Lu tahu kan bos kita, dia nyalain dupa ritual malam Jumat tuh, apalagi kalau pas malam Jumat Kliwon. Itu dia di kamar nggak bisa diganggu gugat, dikunci segala macam. Itu dia nyalin ritual buat mengelariskan atau penglaris untuk warkop ini. Nah terus akhirnya gimana, saya bilang gitu kan. Nah terus lu mau bilang si teman lu ini yang meninggal ini tumbalnya bos kayak gitu kan. Ya itu mungkin di situ. Nah terus lu manggil gua ke sini buat jadiin tumbal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kisah yang dialami oleh narasumber kita pada malam hari ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Bang Dons. Waalaikumsalam Bang Ale. Ya, Bang Don, terima kasih banyak nih udah hadir di studio Jejak Backpacker. Siap. Jadi Bang Don ini pernah punya pengalaman mistis ya tentang pesugihan warkop gitu ya. Betul sekali Bang Ale. Oke, itu seperti apa nih yang mau Bang Don cerita nih nanti? Boleh di-spill sedikit dulu aja kisi-kisinya Bang. Oke. Saya pernah punya pengalaman yang sangat horor ya. Pada waktu itu saya bekerja di salah satu warkop di Bekasi. Dia memiliki atau memakai pesugihan atau penglaris tapal kuda. Bisa disebut juga sepatu kuda Bang Ale. Bahkan sampai ada tumbalnya juga. Oh iya. Ih, pernah ya kita juga ya kayak gitu. Oke. Nanti kita bahas. Ini serem nih. Oke, Bang Don di skip dulu ceritanya. Kita lanjut setelah ini ya. Siap. Tapi sebelum Don bercerita lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Don, udah siap ya cerita ya? Siap. Jadi nanti kalau misalkan Bang Don di tengah-tengah cerita haus atau ngantuk, Bang Don bisa diseruput kopi liongnya yang udah Wah. kita siapin ya. Luar biasa sekali ini sepertinya. Oke, udah siap Bang Don? Siap. Siap ya, silakan Bang Don. Jadi gini Bang Ale, mohon maaf sebelumnya saya memakai topeng ini karena saya menutupi identitas saya karena warkop ini masih berjalan ya, masih ada gitu. Jadi saya menutupi identitas saya biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Oke. Gak apa-apa, aman Bang. Jadi kita lanjut dari cerita pertama Bang Ale ya. Jadi pada awal cerita ini saya ini berasal dari suatu desa yang lumayan terpencil Bang Ale. Dan saya juga bekerja serabutan gitu kan di kampung saya. Saya kuli bangunan, buruh tani gitu. Apa aja saya kerjain gitu kan, serabutan lah yang penting. Karena saya juga berasal dari keluarga yang menengah ke bawah gitu Bang Ale. Jadi apa saja ya saya kerjakan sajalah pekerjaan-pekerjaan yang ada di kampung. Jadi ketika pada saat saya pulang dari nguli itu Bang Ale, saya nguli bangun rumah gitu kan. Saya pulang ke rumah, saya melihat HP saya itu ada pesan masuk dari teman lama saya berisi tentang perihal
Dia mau ngajak kerja saya. Isinya tuh kayak, Don, lu mau nggak kerja di tempat gua kerja di Bekasi? Terus saya kan bertanya gitu kan, kerja apa? Sebagai apa? Dan dia menjawab, di tempat kerja gua ini warkop 24 jam. Jadi warkop ini rame banget karena ada salah satu karyawan di sini keluar. Jadi karyawan di sini membutuhkan karyawan baru. Lu mau nggak? Kalau emang lu mau, nanti lu kesini aja. Nanti tempatnya gua Sherlock, lu tinggal kesini kapan siapnya. Dan di situ pun saya nggak langsung menerima gitu Bang Le, karena saya harus ada persetujuan orang tua kan, karena saya juga dari jauh juga kan, nggak bisa saya langsung berangkat. Akhirnya saya menjawab, yaudah nanti saya tanya orang tua juga dulu kira-kiranya gimana, nanti dikabarin lagi. Akhirnya saya setelah menerima chattingan sama dia itu, saya ngobrol sama orang tua tuh Bang Ale. Orang tua saya tuh, yang ibu saya sebenarnya dia nggak ngizinin. Setelah saya ceritain saya mau merantau ke Bekasi untuk bekerja di tempat teman saya kerja, dia dengan berat hati tuh dia nggak mengizinkan. Tapi ayah saya selalu bilang, kalau emang mau sukses ngerantau, kalau emang mau sukses pergi gitu kan. Apapun pekerjaannya yang penting halal, kerjakan. Gak usah takut, anak laki-laki mentalnya harus kuat gitu. Dan saya tuh terteguk hati mengikuti apa kata ayah saya gitu, karena saya juga nggak mau begini terus nih di kampung kayak gini terus. Saya juga pengen kedepannya lebih baik lagi, mencari uang yang lebih banyak lagi. Akhirnya saya nekat membujuk ibu saya agar saya berangkat. Akhirnya diizinkan tuh Bang Ale. Tapi ibu saya masih berat hati. Ya, tapi tetap diizinkan. Nah, keesokan harinya saya tuh udah prepare persiapan untuk berangkat. Jam 5 sore itu saya berangkat naik bus Bang Ale. Naik bus untuk berangkat ke Bekasi jam 5 sore. Karena dari tempat saya ke Bekasi itu perkiraan 6 sampai 7 jam lah, kurang lebih 6 jam lah ya. Dari tempat saya ke Bekasi berangkat itu. Nah, akhirnya tuh saya berangkat Bang Ale dari tempat saya menuju ke Bekasi naik bis tersebut. Nah, sampai di perjalanan nih Pak Ale, di tengah perjalanan Bang Ale. Di tengah perjalanan itu tiba-tiba sopir bus saya oleng. Serentak para penumpang itu kaget. Teriak, astagfirullahaladzim, ya Allah, ini pada kaget semua. Bang, kenapa Bang? Mobil oleng, tiba-tiba oleng. Nah, terus menepi dikit-dikit tuh sopir itu tersebut. Sopir nggak mau ngejawab apa yang ditanyain. Bahkan keneknya kan kalau lagi di tol, kenek pasti duduk di depan Bang Ale. Kenek pun bertanya nggak dijawab sama si sopir ini. Akhirnya si sopir melipir pelan masuk rest area. Kebetulan di situ kita sudah sampai Cikampek, rest area Cikampek. Akhirnya kita melipir rest area Cikampek. Nah, sontak orang pada bertanya kepada si sopir, kenapa Bang? Kenapa Bang? Udah Bu, Ibu kalau mau turun, mau ke toilet, silakan, ada yang mau beli makan, istirahat sejenak, silakan, dikasih waktu 15 menit. Saya mau minum kopi dulu. Nah, dia keluar tuh sopirnya. Dan saya pun ngikut keluar, duduk di dekat supir tersebut sama si Kenek. Kenek bertanya sama si supir, saya dengerinnya, saya nguping aja kan. Lu kenapa tadi? Kok tiba-tiba kayak ngindarin sesuatu? Gua ngelihat ada orang nyebrang. Cepet banget. Gue nggak ngelihat kan, gue juga di depan, gue merhatiin jalan juga. Ya gue nggak mungkin lah bawa penumpang tiba-tiba bis oleng begitu, gue buang setir, bahaya juga. Gue ngelihat dengan mata kepala sendiri. Si Kenek bilang, mungkin lu ngantuk, mungkin lu halusinasi apa gimana. Enggak, gue masih sadar, gue masih seger. Udah, gue usah ini lagi, ntar kalau penumpang pada kepikiran jadi gak enak. Habis itu kita jalan lagi. Nah, akhirnya selesai dari peristirahatan sejenak tersebut di rest area, mulai berangkat lagi Bang Ale. Berangkat lancar tuh sampai di terminal Bekasi. Akhirnya sampai di terminal Bekasi, saya dijemput sama teman saya. Dari terminal Bekasi itu ke lokasi tempat dia bekerja di warkop tersebut. Nah, sampai di warkop tersebut Bang Ale. Sesampai di sana saya disuruh masuk. Di warkop itu ada tempat buat kita istirahat, kayak mes lah gitu Bang Ale. Jadi warkopnya tuh emang gede Bang Ale. Nyampe situ warkopnya emang gede, dia berbentuk kayak letter T. Gede warkopnya, rame. Katanya saya senang kan, saya ngeliat, wah rame nih. Wah ini kalau rame begini nih, duit kenceng nih, cuan nih. Saya mikirnya gitu kan. Karena kan kalau warkop sepi kan kayak, ya gimana masuk warkop sepi, gajinya berapa. Saya ngeliat itu warkopnya gede, rame. Saya kan berarti berpikiran, wah semangat nih kerja nih. Akhirnya saya disuruh masuk ke dalam, ditaruh di tempat peristirahatan sebutlah kamar lah gitu mesnya ya. Saya naruh tas, saya bersih itu, cuci muka di situ. Akhirnya saya ditemukan sama
bosnya dia tuh, ownernya. Hmm. Ya dipertemukan gitu kan, kayak di interview lah, diajak ngobrol, ditanya latar belakang saya, dulu pernah kerja apa, terus profil saya ditanya segala macem, dan juga kamu bisa nggak bikin kopi, bikin teh, masak mie gitu kan, bikin roti bakar. Karena di situ menunya banyak juga Bang Ale, Oke. nggak cuman warkop kayak kopi, teh enggak. Jadi tuh banyak menu-menu makanan beratnya, ada roti bakar juga, ada pancong juga gitu kan. Makanya Komplit ya. itu. Jadi eh, rame, harga juga nggak terlalu mahal, menu banyak, itu yang bikin rame juga. Tadi saya berpikir seperti itu. Nah, setelah saya diajak ngobrol sama owner tersebut kan, bosnya kan, akhirnya saya disuruh istirahat. Udah istirahat dulu aja. Kamu besok mulai kerja. Karena di sini kamu kerja cuma berdua. Karena nih warkop 24 jam, jadi kamu pembagian waktunya tuh kamu sama teman kamu atur sendiri aja. Mungkin sekarang kamu besok si pagi, teman kamu kan malam nih. Jadi ntar di minggu berikutnya kamu malam, teman kamu pagi. Nanti kamu atur aja berdua gimana enaknya. Udah tuh Bang Ale. Akhirnya saya tuh masuk dah nih ke kamar tersebut. Saya belum berkeliling warkop tersebut belum Bang Ale. Jadi tuh warkop itu emang saya akuin emang gede Bang Ale. Ruangannya itu juga gede. Akhirnya saya beristirahat tuh di situ. Ya kan, saya gelar kasur lipat tuh saya buka, saya rebahan kan. Nah, di situ saya belum bisa tidur Bang Ale. Karena saya mencium kayak ini kok kamar bau menyan sama bau dupa. Asap gitu kan. Saya nyari-nyari di mana ini kok ada asap-asap begitu. Saya tahunya kebakaran Bang Ale. Oke. Saya mikirnya kebakaran karena udah ada asap gitu di atas. Asap apaan saya ngeliat. Tujuan wah, ada asap di atas lemari. Di atas lemari ada asap sama kayak ada di wadah, kayak sama apa tuh kendi kecil. Oke. Kan wanginya juga kayak wangi dupa sama kemenyan-kemenyan begitu Bang Ale. Saya diem kan, di situ saya langsung merinding. Ini kok kamar gue dikasih ginian, kamar tempat buat tidur gitu kan. Sampai saya mikir apa ini buat nyamuk gitu kan, obat nyamuk apa kayak gimana. Udah akhirnya saya tuh keluar tuh nanya teman saya. Nur, teman saya si Hanur tuh. Nur, itu kok di atas kamar lemari ada kayak bakar-bakaran dupa gitu kan. Teman saya bilang udah nggak apa-apa, udah biasa itu mah, udah tidur aja istirahat. Teman saya nggak mau jawab apa-apa Bang Ale, nggak mau jawab apa-apa dia. Nah akhirnya ya udahlah, saya juga nggak mau berpikir panjang dan juga saya juga lagi capek kan. Akhirnya ya udah saya istirahat dah tuh di kamar tersebut, saya tutup pintu istirahat. Dan saya juga kan kalau tidur saya nggak bisa lampu nyala ya, saya matiin lampu Bang Ale. Yes. Tidur nih saya nih. Tapi Bang Ale, di situ saya nggak tahu itu sadar ataupun enggak. Di bawah alam sadar gitu ya, setengah sadar setengah enggak. Itu saya mimpi Bang Ale. Mimpinya juga kayak aneh. Jadi tuh kayak ada jejak gede banget langkah kaki. Blak, 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 blak. Nah tiba-tiba pas saya melek, itu saya udah diinjek. Dada saya diinjek. Sama sosok tuh kayak kuda tapi bentuk orang berdiri. Kuda bisa berdiri Bang Ale. Oke. Kuda bisa berdiri. Di situ pun saya bingung. Kebangun tuh Bang Ale. Ngos-ngosan saya. Kayak kerasa beneran. Nyesek aja kan, diem kan. Aduh. Dalam hati ya cuman mimpi. Tapi kok rasanya kayak nyesek beneran. Diem saya tuh Bang Ale. Saya duduk aja tuh. Saya nyalain lampu. Ya kan. Saya pengen keluar. Gak enak, teman saya lagi kerja kan, ganggu apa gimana. Udah saya duduk. Saya matiin lampu lagi, nyoba tidur lagi Bang Ale. Gak bisa tidur Bang Ale. Kepikiran mulu. Mana baunya juga. Namanya ruangan ketutup begitu Bang Ale ya. Jadi nggak kemana-mana, larinya nyengat di situ. Akhirnya saya tidur pakai headset Bang Ale. Pakai headset saya setel lagu. Ketiduran dah tuh Bang Ale akhirnya tuh. Ketiduran sampai pagi. Sampai dibangunin sama teman saya tuh. Sama si Anur. Bangun udah pagi. Dulu mandi dulu makan. Tergantian. Nah akhirnya tuh saya mandi. Makan tuh, beli sarapan dibeliin sama teman saya. Akhirnya saya persiapan buat ganti shift. Buat jaga warkop itu. Nah si owner tersebut dia setiap pagi itu juga datang Bang Ale. Oke. Datang dia setiap pagi, si bos saya nih, owner tersebut yang punya warkop. Datang setiap pagi itu dia datang. Duduk nanya gimana, tidurnya nyenyak nggak? Ya gitulah Pak. Ini mimpi-mimpi dikit gini. Cuma saya nggak mau cerita gitu karena kan masa saya masih baru datang tiba-tiba cerita yang aneh-aneh kan nggak enak gitu kan. Akhirnya ya udah saya ceritakan apa mimpi saya yang semalam tersebut yang terlalu aneh gitu.
Akhirnya saya mulai bekerja tuh Bang Ale. Mulai ada, dan anehnya saya begini Bang Ale, warkop pagi-pagi udah ada orang. Itu saya bingung. Dengan pengalaman saya tuh jarang banget warkop tuh yang ada orang. Tapi di situ warkop pagi-pagi kok udah ada orang. Tuh, saya aneh di situ. Ya kan akhirnya pesan, oke saya bikin teh, bikin kopi. Ada yang minta bikinin kok mie. Minta bikin mie, saya bikinin mie. Nah, pas saya nganter mie tersebut ke depan, mata saya terfokus tertuju sama sesuatu yang ada di rolling door, pintu ini rolling door buat buka ini pintu. Oke. Iya, buat pintu mau buka kita tuh. Dia pakai rolling door. Oke itu saya tertuju ngelihat di atas tersebut ada kayak tapal kuda, sepatu kuda, tau nggak Bang Ale? Yang dipakai buat kaki kuda tuh, sepatu kuda, tapal kuda. Itu saya, waduh, ini nggak. Itu saya sampai bengong ngeliat di atas itu Bang Ale. Sampai terfokus saya diem aja kan. Dalam hati tuh sampai mikir, kok ada sepatu kuda? Apa ada sangkutannya gua sama mimpi semalam? Saya mikir begitu kan Bang Ale kan. Akhirnya saya ditepok tuh. Jangan bengong aja, itu udah ada yang mesen, itu anterin dulu mie-nya. Oh ya bos, maaf gitu kan. Udah sana anterin dulu. Ditepok saya tuh sama bos saya tuh, karena saya bengong aja gitu diam ngeliatin tapal kuda itu. Saya mikir begitu kan, udahlah nggak usah dipikirin lagi, kerja aja yang penting. Akhirnya tuh saya nganterin tuh makanan mie yang dipesan sama pelanggan kan. Kerja seperti biasa dah tuh Bang Ale. Saya belum cerita apapun tentang mimpi semalam itu sama teman saya, bagaimana belum, udahlah biarin aja. Nah singkat cerita tuh Bang Ale, teman saya hampir seminggu lah saya kerjakan. Akhirnya saya ganti shift tuh Bang Ale. Saya di shift malam, dia di shift pagi. Tuh, yang lebih parahnya lagi Bang Ale, di saat shift malam itu emang serasa horornya banget itu tempat di shift malam Bang Ale. Ketika saya jaga malam, walaupun rame, tapi di dapurnya ini Bang Ale, waduh, menjijikan Bang Ale, sangat menjijikan. Geli saya. Bahkan saya selama kerja di situ hampir saya nggak mau menyentuh dapur. Paling-paling tuh saya di wastafelnya doang untuk cuci piring. Nggak mau saya. Karena apa Bang Ale? Satu, kumuh banget. Kumuhnya itu jorok. Jadi tuh ketika waktu itu saya pernah bersih-bersih kan setiap pergantian shift saya ngepel depan. Ya kan, terus saya ke belakang teman saya ngasih tahu, kalau lu bersih-bersih ngepel nyapu depan aja sama ruang tengah kamar. Tapi kalau buat yang di dapur jangan. Tapi kotor banget Bray. Udah jangan. Itu pesan dari bos. Jangan nyentuh-nyentuh dapur buat dibersihkan. Kalau mau bersihkan di depan aja sama ruang tengah sama kamar. Oh ya udah. Oke. Cuman ya begitu Bang Ale. Saya tuh malas banget ke dapur. Karena bener-bener jorok. Itu lantainya aja tuh debu gitu ya, segala macam ya. Jember banget gitu ngeliatnya dah. Sampai pada suatu hari itu, di hari Minggu kalau nggak salah, di pergantian shift itu saya di jam 3 pagi Bang Ale. Pas saya lagi nyuci piring itu kan, pas saya buka keran, itu saya kaget, piring sampai pecah Bang Ale. Wah merinding lagi saya. Piring sampai pecah, karena apa? Pas saya buka keran, yang keluar itu darah Bang Ale. Darah yang keluar. Saya sampai bener-bener kayak kaget gitu, sampai jantung saya tuh dung. Sampai teman saya tuh nyamperin yang dia lagi tidur itu. Saya sampai teriak, terus sampai pelanggan datang. Kenapa bang? Enggak apa-apa, kaget saya. Udah, oh ya udah nggak apa-apa. Pelanggan tuh lari lagi tuh ke tengah. Karena kan bentuknya kan wastafel sama ruang saya ngelayanin kan agak deket tuh. Jadi dapur, pintu ke dapur lagi beda lagi tuh. Nah akhirnya teman saya nyamperin tuh, karena dengar saya piring pecah mau berisi kan. Kenapa? Bray, masa gue buka keran yang keluar darah? Mana gue selama di sini nggak pernah ada darah segala macam. Itu buktinya tuh. Coba buka lagi. Saya buka lagi keran. Air Bang Ale. Saya tuh ngelihat sampai dengan mata kepala saya sendiri. Saya buka keran tuh, makanya saya kaget. Nggak mungkin dong saya tiba-tiba kaget, saya lempar piring refleks. Tuh. Wah di situ saya udah mulai berpikir yang rancu gitu, yang kemana-mana pikiran saya. Akhirnya kata teman saya, udah Bismillah aja lu kerja lagi udah yang benar. Akhirnya itu saya udah mulai lagi kerja dah. Tuh bikin segala macam. Itu saya baru di hari Minggu pertama pergantian sih Bang Ale. Tapi udah kayak apa gitu kan. Nah di malam berikutnya lagi tuh Bang Ale, di malam berikutnya saya masih sering dimimpiin Bang Ale. Bahkan saya tidur pagi itu aja masih dimimpiin. Kadang mimpinya tuh berputar, tapi itu terus kayak dengan tentang kuda.
Ya kan, tentang kuda terus yang dimimpin tuh kayak di hari ini misalkan saya dikejar kuda, bahkan tuh di hari yang kedua saya udah 2 hari saya di situ, saya dimimpikan dimasukkan kayak di tempat hutan gitu Bang Ali ya. Saya ngeliat dari jauh itu kayak ada orang-orang dikurung dalam jeruji besi. Dan yang ngejagain itu kayak ada 2 makhluk berbentuk yang tadi saya baru pertama tidur di situ dimimpiin sama sosok kuda bisa berdiri Bang. Kuda bisa berdiri. Saya dimimpiin seperti itu. Itu mulu yang muncul. Tapi kejadiannya itu berputar, entar dikejar. Bahkan tuh sampai saya bermimpi ditemukan kayak ada andong delman gitu Bang Ale. Tahu kan kayak andong delman gitu. Tapi ditumpangi kayak kolonel zaman Belanda itu kolonial. Berpakaian-pakaian orang-orang Belanda gitu. Jadi saya seolah-olah kayak terbawa ke masa lalu. Itu terus berulang kali tuh. Tapi saya dalam hati cuman mimpi. Mungkin ini suge saya, rasa takut saya. Udah kerja lagi. Karena kan yang saya dipikirin kan, satu nggak enak sama teman, sama orang tua udah izin. Kedua juga kita kebutuhan hidup Bang Ale, ekonomi ya kan. Jadi udahlah apapun itu saya harus kuat, saya harus tetap kerjain. Nah di malam berikutnya tuh Bang Ale, saya masih di shift malam di Bang Ale. Di malam Jumat. Di malam Jumat saya nggak sengaja ngintip tuh itu di jam 9 malam. Di jam 9 malam itu. Teman saya kan belum tidur kan jam 9 itu, kadang dia masih suka bantuin tuh. Belum tidur, saya mau ke kamar Bang Ale, mau ngambil handphone. Karena saya cas. Ngambil handphone, nggak sengaja pas saya mau buka pintu sedikit, saya ngeliat bos saya lagi nyalain dupa. Terus di depannya itu ada kembang, ada telur, terus sama kayak ada kendi. Tahu kan kendi kan? Iya. Kayak ada kendi begitu. Dia lagi nyalain dupa, lagi megang begini. Saya bengong ngeliatin aja kan. Tiba-tiba Bang Ale, aduh, merinding Bang Ale, sumpah nih. Tiba-tiba itu kepala kuda keluar dari tembok Bang Ale. Astagfirullah. Keluar dari tembok kepalanya lama-lama tuh, gede tinggi. Bahkan bos saya itu sama itu cuman selehernya doang, nongol kepalanya gitu tuh. Itu saya langsung pingsan Bang Ale. Saya langsung pingsan, ya kan, tanpa sadarkan diri. Pas ketika saya sadar, saya nanya sama teman saya, gue tadi ngeliat ini bos, lagi di kamar nyalain dupa, tiba-tiba ada kuda keluar. Teman saya menutupi Bang Ale. Di situ teman saya tuh bilang, lu tuh cuman mimpi, apa enggak lu berhalusinasi? Karena lu kan orangnya parnoan, dia bilang begitu kan, memberikan alasan seperti itu ke saya. Udah kerja lagi aja, lu halusinasi mulu sih, makanya jadi orang jangan penakut. Teman saya ngomong begitu terus tuh. Nah akhirnya tuh udahlah, saya nggak mikirin ke situ lagi kan. Cuma dalam hati saya berpegang teguh tuh, gue beneran ngelihat tadi, Saya mikir begitu kan. Cuman ya udahlah, biarin aja. Akhirnya saya udah kerja lagi. Malam-malam berlarut, teman saya waktunya tidur. Ini kafe semakin malam malah semakin rame Bang Ale. Semakin malam malah semakin rame banget. Bahkan sampai saya tuh kerja keteteran. Maksudnya tuh kayak pesanan tuh saya capek banget kerja. Cuman namanya saya lagi semangatnya Bang Ale ya. Lagi semangatnya udah saya babatnya tibang bikin kopi, teh, bikin mie, bet gitu doang kan. Saya sikat semuanya itu. Rame banget itu Bang Ale. Nah sampai di suatu ketika tuh bos saya kan setiap hari selalu datang dia ya. Sampai di suatu ketika dia nggak datang nih. 4 hari itu dia nggak datang karena si bos saya ini bilang mau liburan sama keluarganya. 4 hari itu nggak datang. Dan ketika saya masuk di minggu ketiga, saya masuk pagi. Tuh si pagi saya tuh, saya kan tumben nanya teman saya, bos kemana? Tumben pagi biasanya dia muncul nih, sekarang kagak bray. Sekarang yang kalau misalkan belanja kebutuhan warung, orangnya dia pesan terus nganterin ke warkop. Nanti kalau ada orangnya dia nganterin pesanan, lu ambil aja. Oh ya udah, oke. Teman saya tuh ngasih taunya begitu. Dia bilang bos lagi liburan 4 hari. Oke. Nah itu di hari pertama di shift pagi saya itu kan, ketika bos nggak datang sih amannya itu Bang Le. Pagi itu saya kerja lancar, nggak ada gangguan apa. Tapi di hari ketiga bos nggak hadir nih Bang Ale, kan saya masih masuk pagi kan. Itu saya malamnya lagi Bang Ale. Itu saya mimpi lagi Bang Ale. Mimpinya tuh lebih parah dari pas ketika saya baru datang.
mimpinya lebih parah Bang Ale. Oke. Saya dikerubungin sama kuda, gede-gede banget berdiri. Itu saya diinjek-injek. Wih. Itu saya kayak rep-repan gitu Bang Ale. Jadi kayak mau bangun tapi nggak bisa. Mau minta tolong nggak bisa ngomong. Nggak bisa. Teman saya akhirnya tuh dengar mungkin saya teriak-teriak apa gimana ya. Tapi saya dalam kondisi tidur kan. Dibangunin. Lu kenapa? Lu kenapa? Nggak apa-apa, gue mimpi. Serem banget gue mimpi. Diinjek-injek kuda. Ah lu mah mimpinya tentang kuda mulu. Asal cerita tentang kuda mulu gitu kan. Udah kerja lagi dah. Saya gituin tuh teman saya. Akhirnya udah nggak apa-apa. Akhirnya saya duduk tuh main HP. Lampu saya nyalain Bang Ale. Duduk main HP. Saya bengong aja kan. Dari pertama kerja kok gua mimpinya begini mulu. Ya kan udah tuh. Akhirnya saya ngambil minum tuh. Mau ngambil minum ngambil gelas tuh ke dapur. Nah kaget saya Bang Ale. Pas mau ngambil gelas ke dapur. Aduh mending lagi. Ngambil gelas ke dapur. Itu di lantai. Ada jejak kuda. Di lantai. Menuju dapur. Ada jejak kuda Bang Ale. Saya bilang kan dalam hati. Ini kuda dari mana? Kok bisa jejak kuda? Saya diem aja kan. Jadi itu rasa pengen ngikutin tapi takut, rasa pengen bodo amat tapi penasaran Bang Ale. Ya kan? Akhirnya udahlah. Pura-pura dalam hati tuh udahlah gue pura-pura mau ngambil gelas sambil mau ngeliat. Saya mau ke dapur nih ngeliat. Mau ngambil gelas. Ngeliat jejak-jejak pas saya ngeliat. Wah! Saya kaget Bang Ale. Di atas jadi tuh kayak Bang Ale pernah lihat kan di pajangan rumah tuh kayak kepala rusa. Jadi dipasang kepala kuda pajangan gitu kan di dapur. Saya ngeliatin jejak gitu kan, masih ngeliat. Wah, kaget saya tuh Bang Ale. Padahal itu waktu saya jarang banget ke dapur ya, karena saya emang bener-bener jember gitu kan. Ketika saya ke dapur tuh ngeliat itu, di awal saya nggak pernah ngeliat ada kepala itu dinyangkut di situ. Tapi di malam itu saya baru ngeliat. Tuh, terus saya nanya sama temen gue, "Bra, itu gimana sih bos naruh kepala kuda di dapur?" "Oh, biarin buat pajangan. Orang mau pajangan di depan. Apa di mana? Di dapur, gila lu. Mana dapur jorok banget." Saya bilang begitu, ada gituan. "Udah biarin, yang penting udah kerja aja, gak usah dipikirin." Teman saya selalu jawab tuh ngebantalinya gitu mulu Bang Ale. Jadinya ya udahlah, nggak apa-apa. Akhirnya udah saya ngambil minum air, saya ke kamar lagi, lanjut tidur tuh Bang Ale itu, ya kan. Nah itu semenjak bos saya 4 hari itu liburan, itu sepi Bang Ale warkop. Dari saya shift pagi ini kan, sepagian itu dari pagi ke sore, bahkan sampai ke jam 8 malam, jam 9 kan biasanya saya jam 8 jam 9 malam saya gantian dia kan, saya waktunya nyantai itu. Itu pun cuman beberapa orang doang yang datang, masih bisa kehitung jari. Nggak seperti hari-hari biasanya kalau dia pagi datang, ya kan, ntar dia balik, ntar siang udah ada lagi dia, ntar sore ada, malam ada, ntar jam 11 jam 12an dia pulang gitu, ntar pagi dia datang lagi. Itu rame Bang Ale. Tapi ketika 4 hari dia nggak ada, sepi banget, bener-bener kayak warkop sepi lah gitu, yang baru-baru buka gitu masih sepi. Bahkan saya sampai nanya, "Set, nih warkop sakti banget." Saya bilang begitu sama teman saya kan, bos kagak ada tapi ini warkop bos gak ada tapi ini warkop sepi, tapi kan bos ada rame mulu. Sampai saya bilang begitu kan. Nah, akhirnya kata teman saya, udah biarin, gak usah dipikirin, kerja aja. Dia selalu begitu mulu Bang Ale. Tuh sampai akhirnya tuh bos saya selesai dari liburan, akhirnya dia balik kan ke warkop kan, ngasih oleh-oleh dah tuh, makanan segala macam, mochi-mochian dia dari Bogor tuh, ngasih pada makan tuh. Saya berdua sama teman saya. Nah di situ dia cerita-cerita tentang dia di liburan dia tuh di Bogor gini udah. Akhirnya tuh saya sama teman saya ngobrol nih, saya penasaran. "Bray, badan gua nggak enak ya Bray ya. Gue dimimpiin tapi kayak diinjek-injek, tapi kok kayak beneran. Badan gue gak enak banget Bray." Itu saya ngerasain badan saya gak enak semua Bang Ale. Dari kepala sampai kaki tuh gak enak, nyut-nyutan. Tapi mau gimana, saya kerja di situ berdua. Ya kan, kalau misalkan saya izin gak kerja, diem di kamar istirahat, teman saya keteteran, kesian. Warkop ditutup gak boleh, harus 24 jam terus. Ya kan, tuntutan gitu kan. Itu saya kuat-kuatin Bang Ale. Selama badan saya remuk gitu, udah kerasa banget pada pegel-pegel. Bahkan teman saya tuh sampai beliin obat, pesan obat online gitu kan, obat pegel-pegel, masuk angin segala macam saya minumin. Itu nggak ada yang mempan Bang Ale, nggak ada yang mempan rasanya itu, badan serasa segala macam. Kata saya, udahlah, emang waktunya sakit gitu kan, biarin, saya kuat-kuatin aja tuh.
Nah, keesokan harinya tuh Bang Ale, kan saya masih shift pagi tuh Bang Ale. Gantian shift saya udah ngerasain gajian sekali gitu kan. Saya kirim ke kampung, sebagian saya pegang buat pegangan saya ya kan. Nah itu di shift pagi berikutnya lagi, saya pengen sholat zuhur Bang Ale. Karena saya hampir sebulan di situ nggak keingetan tentang sholat. Ditambah juga, jujur Bang Ale ya, saya ibadah masih bolong-bolong juga kan, masih kurang baik lah kalau soal ibadah. Tapi berhubung dengan saya mimpi-mimpi yang aneh-aneh, mengalami kejadian-kejadian yang aneh, jadi saya langsung keinget Tuhan gitu kan. Mungkin saya jauh kali dari Allah nih. Pengen sholat dah. Nah pas zuhur itu kan teman saya kan masih tidur tuh, karena di shift malam kan, masih tidur. Nah saya pengen sholat tuh di kamar, ya kan, karena di situ nggak ada sejadah, saya gelar pakai baju basah yang bersih tuh buat alas. Set. Tiba-tiba teman saya kok bangun, ngelihat saya kan, lu mau ngapain? Mau sholat? Jangan. Lah, kenapa lu Islam bukan? Lah iya, lah gua mau sholat emang kenapa? Jangan. Lu kalau mau sholat di musola seberang warkop aja. Lah saya bingung Bang Ale. Saya tanya, kenapa gua mau sholat nggak boleh di sini? Nanti kalau ketahuan bos dimarahin. Lu kalau misalkan ngelakuin diem-diem, nanti bakal ada bencana buat lu. Adakan hal besar yang bahaya dan buat lu pokoknya. Mendingan jangan. Antisipasi aja, dengerin apa kata bos. Mulutnya bos tajam banget. Udah lu jangan ituin omongannya bos lah. Pokoknya lu ikutin aturan aja. Itu kan musola seberang ada. Udah nih, warkop gue yang jagain dulu udah bentaran. Udah lu sholat aja sono. Akhirnya tuh saya ganggu teman saya juga kan, dia jadi kebangun. Ya udahlah. Akhirnya saya sholat tuh di seberang warkop Bang Ale, ada musola kecil itu di seberang jalan tuh. Saya sholat di sana. Akhirnya saya selesai balik lagi, teman saya tidur lagi tuh, ya kan. Bos yang datang. Nanya gimana warkop? Aman bos, saya bilang gitu kan. Rame. Alhamdulillah bos, rame setiap harinya gini-gini. Ya udah, kerja yang rajin ya. Ini semangat, nanti saya kasih tambahin tips. Dia ngomong begitu. Iya, jadi kan saya mikir ada uang tambahan tips jadi semangat kerja nih Bang Ale. Ya kan? Nah, ini kejadian lagi Bang Ale nih. Setelah beberapa waktu itu sehabis saya ngambil gelas di dapur itu, ngeluarin air darah itu ya. Terlepas dari saya ngeliat bos saya lagi nyalain dupa, ada kuda nongol gitu. Sehabis saya ke dapur, ada jejak kuda, saya ngeliat patung kepala kuda di tembok. Sehabis dari situ, itu seketika itu hening Bang Ale. Saya tuh belum ada gangguan-gangguan. Di situ saya mulai tenang tuh. Mulai kayak ngerasa nyaman nih. Akhirnya gue udah nggak terlalu terganggu dengan hal yang seperti itu. Tapi saya baru ngomong begitu Bang Ale, pas kan saya masih pagi tuh ya. Pas saya malamnya itu tidur, bahkan itu Bang Ale, di kepala saya nih, di suara kepala saya nih di dalam nih, itu tuh suara kuda banyak banget. Saya diem, bahkan saya bangun aja saya denger suara kuda gitu. Saya mikir diem kan ya. Selama saya di situ Bang Ale, saya nggak pernah keluar. Beli makanan nggak pernah, karena selalu datang. Beli makanan tuh nggak pernah keluar saya, karena kalau mau makan tuh selalu udah ada siang nih, makan siang jatnya udah pasti ada yang nganter. Karena emang bos nggak boleh kita ngelarang. Bahkan saya tuh nggak boleh dapat libur. Jadi kalau misalkan satu hari itu libur, diganti uang Bang Ale. Gitu. Jadi kehidupan saya ya terbelenggu di situ aja. Bahkan saya sempat pengen keluar ngirup udara segar tuh, baru kayak bilang sama teman saya kan, Bray, gue mau keluar dulu ngirup udara segar. Teman saya ya udah terserah lu sono, cuma jangan jauh-jauh. Beberapa baru ngelangkah, kan musola masih dalam lingkup warkop Bang Ale ya, masih seberang ya. Itu baru langkah berapa meter dari warkop, ngelewatin musola, baru ngelewatin musola agak jauh sedikit. Itu dibisikan kuping saya tuh selalu ada yang bisikin, pulang balik lagi, mau kemana balik lagi. Tapi tiba-tiba tuh ngeblank aja Bang Ale, tiba-tiba balik lagi aja. Nggak bisa saya kayak langsung jalan kemana gitu. Tiba-tiba tuh ada yang bisikin aja. Balik lagi mau kemana? Balik lagi. Tiba-tiba tuh hati langsung ngeblank, balik lagi. Terus nyampe di warkop, tadi gua mau kemana ya? Jadi kayak ngeblank gitu Bang Ale. Itu di situ yang bikin saya aneh tuh. Nah udah singkat cerita tuh Bang Ale. Nah ini kejadian yang benar-benar yang tadi saya bilang tuh. Kepala saya selalu suara kuda, berisik suara kuda, selalu tentang kuda. Nah akhirnya tuh saya ngobrol sama teman saya, Bray,
lu jujur sama gue dengan sejujur-jujurnya. Nggak apa-apa tolong. Karena gue ngerasa di sini tuh banyak kejadian hal yang janggal. Kenapa emang? Ini tempat apa sih sebenarnya? Beberapa kali gue ngeliat si bos ngebakar dupa. Cuma gue diem aja. Gue ngalamin kejadian-kejadian aneh. Gak apa-apa kalau emang ada kejadian apa-apa nanti lu yang bakal gue salahin, lu yang bakal gue tuntut. Kita berteman sudah lama. Akhirnya tuh dia mau jujur tuh Bang Ale. Cuman gak hari itu, pas ketika saya tanya itu, dia bilang nanti kalau ada waktu kita ngobrol ya. Kalau misalkan bos kira-kira lagi baru dari sini pergi, otomatis kan dia dari warkop terus pergi kan agak lama tuh, Iya. ya kan? Jadi enak ngobrolnya, kita udah tahu waktunya gitu kan. Nyari waktu di situ Bang Ale. Jadi pas di pagi hari itu keesokan harinya bos datang biasa tuh bawa kebutuhan warkop segala macam, duduk dia ngopi nyantai main laptop tuh. Nah udah jam-jam 9-an baru dia cabut pergi. Baru tuh saya tuh ngobrol sama teman saya, ya kan ngobrol, baru dia cerita. Jadi gini Bray, sebenarnya yang waktu itu gue ceritain ada karyawan di sini yang resign yang keluar. Jadi itu sebenarnya dia nggak keluar, terus dia meninggal sakit di sini. Itu saya langsung tiba-tiba Bang Ale langsung berpikir kemana-mana. Langsung pikiran saya tuh kemana-mana. Tapi saya langsung nanya ke dia, kok bisa dia meninggal sakit? Ya mungkin kecapean. Teman saya sedikit ngebuka, tapi sedikit masih menutupi. Tuh Bang Ale. Cuman saya dengan pemikiran saya tuh saya pancing-pancing terus biar dia ngomong Bang Ale. Terus saya tanya lagi, dia kerja di sini berapa lama? Ya hampir lah 2 bulanan. Tapi dia ngalamin kejadian-kejadian kayak gue nggak? Wah gue nggak tahu kalau soal itu. Teman saya berasanya kayak gitu. Akhirnya saya tanya lagi tuh sama dia. Dia bisa meninggal kenapa? Sakit apa? Nggak mungkin kalau sakitnya cuman sakit masuk angin sampai biasa begitu sampai meninggal. Saya bilang begitu kan. Jadi gini, lu tahu kan bos kita, dia nyalain dupa ritual malam Jumat tuh, apalagi kalau pas malam Jumat Kliwon. Itu dia di kamar nggak bisa diganggu gugat, dikunci segala macam. Itu dia nyalain ritual buat mengelariskan atau penglaris untuk warkop ini. Akhirnya teman saya jujur tuh Bang Ale buka-bukaan. Karena mungkin emang udah saya desek mulu kan. Udah saya desek mulu tuh dengan obrolan panjang, akhirnya dia tuh buka. Lu pernah kan ngerasain pas dia pergi 4 hari liburan warkop sepi? Jujur gue juga dimimpiin. Teman saya ngomong begitu. Itu sebenarnya dia mau minta makan gitu kali Bang Ale ya. 4 hari itu nggak dikasih makan apa gimana tuh. Mungkin marah. Jadi warkop sepi ketika dia pergi. Tuh. Ya kan masuk akal juga sih Bang Ale. Pas saya telusuri telaah ke situ tuh masuk akal juga apa yang diomongin juga kan sama dia. Nah terus akhirnya gimana? Saya bilang gitu kan. Nah terus lu mau bilang si teman lu ini yang meninggal ini tumbalnya bos, kayak gitu kan? Ya itu mungkin di situ. Nah terus lu manggil gua ke sini buat jadiin tumbal selanjutnya. Sorry bro, sorry banget nih gua nih. Wah lu emang, wah saya ngomong kasar tuh Bang Ali ke dia. Emang anjing lu, emang ini lu ini saya gitu kan. Itu saya hampir ribut sama dia. Udah saya pengen tonjok itu Bang Ale. Cuman saya mikirin karena teman. Lu tega banget lu sama teman lu sendiri pengen jadi. Abisnya gue bingung kata dia. Gue juga ketakutan. Gue disuruh nyari orang. Gue udah nawarin beberapa orang ke sini nggak ada yang mau. Cuma ketika gue hubungin lu, nyoba-nyoba, lu langsung mau. Jadi gue apa boleh buat? Gue juga mau menyelamatkan diri gue sendiri. Ya sekarang lo udah kayak gini gimana? Wah lu gila lu. Cabut. Terus saya udah berpikir begitu Bang Ale. Udah mikir udah cabut. Tapi Bang Ale yang aneh nih Bang Ale. Kalau emang bisa cabut, itu bisa cabut, tapi nggak bisa Bang Ale. Dengan aneh tuh. Hati tuh udah berapi-api pengen cabut, pengen keluar. Tapi anehnya Bang Ale, saya udah ke kamar udah mau beres kan, baju saya ambilin. Bos datang. Bos datang, kamu mau kemana? Tiba-tiba tuh mulut sama pikiran sama hati saya luluh kalau ngelihat bos Bang Ale. Enggak pak, ini lagi beberes gitu. Udah kerja lagi sana. Itu teman kamu kesian, belum tidur gantian. Iya pak, siap. Lah saya kerja lagi normal Bang Ale. Gila nggak tuh Bang Ale? Dengan saya cuma ngeliat bos saya tuh langsung kayak apa ya, terhipnotis gitulah bahasanya ya. Langsung tunduk saya. Jadi kayak pemikiran saya yang tadi saya menggebu-gebu pengen cabut, pengen kabur dari tempat itu ya, hilang. Jadi itu saya ya udah kerja lagi normal.
kerja lagi normal. Tapi ketika bos saya pulang, dia kan beberapa saat dia kan pulang siang gitu kan, hati saya langsung mikir kecil lagi. Gue pengen kabur ah, ini tempat bahaya kayaknya nih, ini tempat mengerikan sekali nih, ya kan. Tapi Bang Ale, disumpah Bang Ale, ketika malam Bang Ale, waktunya saya istirahat kan, teman saya kan jaga kan, itu saya udah pernah mencoba untuk kabur Bang Ale. Saya udah bawa tas, ya kan, lewat pintu dapur belakang tuh. Oke. Itu di pintu dapur. Wah, saya merinding lagi kalau ingat itu nih. Nih, merinding Bang Ale. Itu saya, kaki saya serasa kayak ada yang nahan Bang Ale. Nggak bisa ngelangkah. Karena saya kalau lihat depan ketemu teman saya kan nggak enak gitu kan. Bagaimana? Saya mencoba kabur lewat belakang itu dapur. Itu kaki saya serasa nggak gerak. Tiba-tiba pikiran saya kembali lagi. Bisikan-bisikan itu. Mau kemana? Udah kerja lagi. Udah sini aja. Terus tiba-tiba hati kayak balik lagi. Tuh Bang Ale, yang nggak bisa saya tuh kabur dari situ, bisikan-bisikan itu. Bahkan saya ngelihat bos saya sendiri kayak langsung luluh, langsung nurut aja gitu Bang Ale. Tuh, itu beberapa hari berlalu gitu kan. Itu kejadian-kejadian mimpi-mimpi itu tuh masih, cuman karena saya udah terbiasa dimimpin seperti itu, jadi nggak terlalu kaget, nggak terlalu gimana gitu. Jadi kayak astagfirullahaladzim, begitu doang, bangun kaget gitu doang. Nah itu hati udah mulai bergejolak, pikiran udah beradu tuh, pikiran sama hati tuh udah mulai bertengkar Bang Ale. Ini gimana nih? Ini kalau gue tetap bertahan di sini, kalau ada waktunya dia menumbalkan gue di hari apa, gue bisa lewat. Walaupun saya percaya nyawa itu emang ada di tangan Allah Bang Ale. Cuman kan yang namanya gaib begitu kan emang ada kan? Iya. Tuh, pesugihan, tumbal apa segala macam memang ada kan. Akhirnya saya meningkatkan bulat. Nanti gue sip malam, temen gue tidur dengan pulas, bos kagak ada. Gimana pun caranya gue cabut. Nah di minggu berikutnya tuh Bang Ale, itu saya udah bulat ya, udah saya tekatin bulat. Bahkan itu lagi rame-ramenya pelanggan di malam itu kan. Ya kan, biar saya nggak kelihatan pelanggan saya bawa tas lewat depan itu kan, saya beraniin lewat dapur. Udah saya bismillah aja udahlah, jikir ya dalam hati itu. Saya taruh tas lewat pintu belakang. Akhirnya saya ke depan tuh, pura-pura habis nganterin minum lewat depan itu kan. Saya ke samping, saya ngambil tas saya kabur Bang Ale. Itu jam 2:30 pagi. Jam 2:30 pagi itu saya kabur dari warkop itu. Saya lari terbirit-birit Bang Ale. Saya sambil, ya Allah selamatkan aku ya Allah, astagfirullahaladzim, lari. Tapi alhamdulillah Bang Ale, nggak ada bisikan balik lagi, kamu ngapain? Balik lagi kerja, udah balik lagi. Nggak ada bisikan itu lagi Bang Ale. Bang, tapi saya bingung di jam segitu mana ada kendaraan umum. Itu saya benar-benar kayak orang gila Bang Ale. Ini gue harus kemana? Dalam hati kecil kayak balik lagi aja kerja, kan lu butuh kerja gini. Tapi beradu tuh di hati tuh. Udah lu ngapain di situ? Lu dijadiin tumbal ntar begini-gini. Akhirnya tuh saya ke masjid Bang Ale, tidur di masjid. Subuh, akhirnya saya mandi di masjid, saya sholat subuh. Pagi-pagi tuh akhirnya saya tuh nyari kendaraan gitu kan, kendaraan umum. Naik angkot, akhirnya saya nanya ke terminal naik angkot apa. Dikasih tahu tuh arahannya naik angkot, saya ke terminal Bekasi. Dari terminal Bekasi saya beli tiket dah tuh buat pulang ke kampung Bang Ale. Nah berjalannya waktu tuh saya pulang ke kampung. Sampai di kampung nih Bang Ale, udah sampai rumah. Alhamdulillah tuh sampai di rumah nggak ada mimpi-mimpi itu lagi. Tapi saya minta sama orang tua saya tuh cariin orang pintar buat doain saya. Gitu kan, biar bersih, biar terhindar dari hal apapun itu. Akhirnya tuh ya udah alhamdulillah dah sampai rumah saya udah didoain, disembur lah kalau kata orang kampung kan. Dulu mah kan kalau kesambet atau apa mah disembur gitu Bang Ale, dikasih air gitu kan sama kiai gitu kan. Setelah dari situ saya sholat udah mulai rajin Bang Ale, sholat rajin, ibadah rajin segala macam. Alhamdulillah tuh nggak ada hal negatif yang di sana kebawa sampai kampung nih. Nah akhirnya Bang Ale, saya tuh ketika lagi balik lagi ke pekerjaan lama saya nguli, teman lama saya nih, teman sekolah tuh nyamperin saya. Don, kenapa Bray? Loh si Hanur meninggal, lu kagak nyelawat lu? Bocah pada di sana semua. Saya kaget Bang Ale. Yang bener lu. Lalu gimana? Kan kerja sama lu. Lah gue udah kagak kerja sama dia. Belakangan ini gue udah nggak kerja sama dia. Tapi saya nggak menceritakan tentang di sana sama teman saya ini Bang Ale. Ya kan? Seriusan lu meninggal? Lah bocah di sana semua, lu baca grup apa? Lah kan gue kagak masuk grup Bray. HP gue kan masih HP jadul saya gitu kan Bang Ale kan. Ayo udahlah kesana yuk, maksudnya nggak bareng sama gue.
bocah udah di sana semua. Yaudah bentar dah, gue izin dulu nih sama yang punya rumah, saya gituin kan. Saya izin sama yang punya rumah tuh Bang Ale buat nyelawat teman saya. Akhirnya saya datang ke sana. Bener Bang Ale, si Hanur meninggal. Tuh, akhirnya tuh saya duduk bengong dan pikiran saya tuh mikir gini. Ini karena gua kabur, mungkin dia mencari-cari tumbal apa gimana nggak ada. Kena akhirnya teman saya itu sebagai tumbal warkop tersebut. Itu Bang Ale itu. Itu yang benar-benar saya benar-benar aduh nggak habis pikir gitu. Dalam hati rasa senang ada, rasa sedih sangat. Karena Pak kawan kita gitu Bang Ale. Kawan kita. Tapi rasa senangnya itu saya berhasil lolos dari belenggu warkop tersebut. Itu Bang Ale di situ. Akhirnya tuh ya teman kerja saya itu yang ngajak kerja saya di sana tuh akhirnya meninggal Bang Ale, dan dugaan kuat saya yaitu tumbal di warkop tersebut, tumbal tapal kuda atau bisa disebut juga sepatu kuda. Itu Bang Ale yang benar-benar membuat saya tuh aduh parah. Lebih jauhnya lain lagi cerita di sana itu nggak dapet info ya Bang Don ya? Itu nggak ada info karena saya udah ngeblokir teman saya kan, saya blokir ketika saya kabur dari situ, bos saya nomor saya blokir Bang Ale. Saya udah nggak mau berhubungan tentang hal di sana. Ketika balik ke kampung itu udah stop, udah cukup buat saya gitu. Berarti Gitu. nih kayak penglaris atau pesugihan tapal kuda ini dia mengorbankan justru pekerjaannya sendiri ya, bukan Itu. tamu atau apa yang orang lewat di depan Enggak. warkop itu. Jadi dia, teman saya bilang sebelum karyawan saya datang karyawannya itu meninggal, dia ngomong ya suruh cari orang lagi karena kalau kamu nggak cari orang, kamu bakalan tumbal berikutnya. Makanya dia nyari orang Bang Ale. Tuh, yang bekerja di situ. Berarti nih si Hanur ini belum sempet nyari orang. Itu. Udah kemakan Duluan. Karena mungkin waktunya pemujaan ya, atau waktunya ritual besar tersebut, orangnya udah nggak ada nih. Jadi ketika waktu itu saya pas banget mungkin momen saya kabur, harusnya hari itu ritual, teman saya yang kena akhirnya di situ. Amit ya kalau sampai kena sama Bang Don ya. Waduh, apa yang terjadi amit-amit. kita nggak tahu ya. Allah masih sayang sama saya Bang Ale. Saya masih dikasih buat hidup lah, makanya untuk itu saya berpikir untuk memperbaiki diri saya gitu kan, agar lebih rajin lagi beribadah gitu kan, melakukan hal-hal baik lah Bang Ale gitu. Tapi tapal kuda ini saya pernah sekali ya kalau nggak salah ya, sama temen juga pernah makan di warkop. Di situ di atasnya itu memang ada Bang Ale. Ada tapal kuda di atasnya, terus di bawahnya itu ada patung foto orang yang tanpa wajah gitu. Nah itu kurang ngerti juga nih apa hiasan dinding aja. Saya berpikirnya gitu kan, hiasan dinding. Saya post lah di story. Nah ada seseorang yang boleh dibilang dia supranatural ya, apa sih namanya, paranormal lah gitu. Dia tahu lah itu ada tapal kuda. Jadi dia dijelasin sama dia kalau tapal kuda itu ya semacam dia bisa penglaris atau entah itu pesugihan. Gitu. Itu beneran ada Bang Ale. Ngeri banget ya berarti ya. Waduh, itu saya ngalamin sendiri masalahnya. Jadi ya beneran ada. Iya. Bukan isu-isu semata gitu, karena saya mengalami sendiri ya, beneran ada Bang Ale. Itu sangat-sangat menyeramkan sekali. Dan tapi memang iya, itu juga di tempat kita yang makan itu emang ramai terus tuh. Padahal warkop biasa. Nah itu pasti ada isinya, itu tapal kuda itu pasti ada isinya Bang Ale. Ya coba kalau pelanggan yang jadi tumbalnya apa yang terjadi ya. Waduh, kalau pelanggannya ditumbal mah ngeri Bang Ale. Mungkin kalau misalkan pelanggan yang jadi tumbalnya ya, mungkin ketika dia meninggal diperiksa di forensik ataupun di kepolisian tersebut, oh ini habis makan di warkop sini nih, gini. Takutnya warkopnya jadi nggak manjang Bang Ale. Makanya mungkin dia membuat perjanjian sama makhluk-makhluk tersebut yang punya, udah karyawannya aja satu ambil tercari lagi gitu mungkin. Makanya satu karyawan dipelihara nih Bang Ale. Jadi buat nyari lagi satu kena, terus cari lagi satu kena gitu. Kalau lu mau aman, lu mau gaji besar, cariin gini, mungkin begitu. Nah ketika pas banget nggak ada, siapa lagi? Ya dia kena gitu Bang Ale. Oke. Gitu. Berarti perwujudan kuda ini sebenarnya apa sih? Dari mana dia? Apakah
iblis yang menyerupai kuda, atau kalau Baphomet kan ini ya apa namanya, kambing ya, kambing berkepala kambing, tapi itu satanik ya. Iya. Nah, saya kurang paham deh kalau Kalau untuk di kuda itu kayak seperti Pegasus Bang Ale. Jadi tuh kuda tinggi besar, ada tanduknya gitu. Kayak seperti Pegasus gitu. Itu. ya masih ya iblis juga ya, Iblis. satanik Pasti juga iya, ya. satanik iblis tetap penyembah berhala gitu bahasanya, penyembah setan lah. Kalau kayak gitu. Tapi kalau bosnya ini biasa-biasa aja dia. Bosnya mah saya ketemu biasa aja Bang Ale, ngomongnya enak, ngobrol sopan santunnya tertata gitu kan, kayak orang berpendidikan lah, bahasanya juga enak. Pakaiannya juga. Pakainya juga rapi, wangi gitu orangnya kan. Terus kalau duduk cuman ngopi, sarapan, main laptop, ya kayak gaya-gaya bos-bos aja gitu Bang Ale. Ngomongnya juga enak. Apa kesejahteraan karyawannya juga dikasih gitu kan, dikasih tips sama dia, apa mau makan apa tinggal bilang nanti datang, kita nggak pernah keluar gitu Bang Ale. Itu. Ya kita nggak tahu ya, tapi tetap waktu saya makan itu yang ada tapal kuda itu ya, karena nggak tahu ya, terus Itu. makan aja Bener. gitu ya. Ya Allah alam ya kalau dia warkop itu memakai pesugihan tapal kuda ya. Mungkin nggak di warkop aja kali Bang Ale ya, tempat-tempat makan lainnya mungkin ada juga ya. Iya. Mungkin nggak pakai tapal kuda atau pakai centong atau apa gitu, kita nggak tahu lah ya. Itu situ. Kalau centong kan biasanya di ini ya, di rumah makan apa gitu ya. Kayak bakso lah atau apa gitu kali ya. Mungkin. Tapi sekarang Bang Don udah masih kesehariannya di apa nih kerjanya? Masih serabutan aja. Jadi kata orang tua saya tuh, terutama ibu saya yang dia punya mungkin hatinya dia ngerasa nggak enak. Jadi saya sambungin tuh cerita saya itu sama orang tua saya yang larang itu. Mungkin ibu saya punya feeling kali Bang, karena dia berat gitu kan ngelepas saya buat pergi, mungkin di situ. Itu. Oke, ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman beberapa ya sebulan berapa bulan ini teman-teman ngelihat konten-kontennya Jack Backpacker emang banyak tentang pesugihan. Memang yang lagi rame masuk ke kita email atau WhatsApp itu tentang ya pesugihan penglaris kayak gitu. Oke, Bang Dons, terakhir Bang Dons, mungkin ada yang perlu disampaikan lagi atau pesan-pesannya ke penonton, silahkan Bang Don. Jadi buat teman-teman semua nih ya, ketika kalian bekerja di tempat kalian kerja, kalian sudah merasa ada hal-hal yang aneh, hal-hal yang janggal, sebelum Anda terlambat dengan kejadian-kejadian yang lebih besar dan lebih berbahaya, lebih baik Anda cepat-cepat pergi, cepat-cepat keluar, karena itu untuk keselamatan Anda sendiri. Itu Bang Ale. Oke. Tetap waspada yang pastinya teman-teman ya, dimanapun kita, mau kita makan, mau kita lagi bepergian. Betul gitu, lihat dulu yang pastinya tetap baca Bismillah ya, baca doa ya, kayak gitu. Oke Bang Don, terima kasih. Oke Backpackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Bang Don. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat mengirimkan cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik tetapi malu untuk menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat mengirimkan cerita menarik kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bang Don, terima kasih buat waktunya. Ya, sukses selalu buat Bang Don ya, kita doakan. Nggak ada rintangan lagi dalam mencari kesuksesan. Amin ya Allah. Amin. Sampai jumpa.